Assalamualaikum. Halo teman-teman. Alhamdulillah ketemu lagi bareng vlognya Umi Alia nih. Seperti biasa aku mau sharing kegiatan sehari-hari. Dan untuk hari ini spesial aku mau rapi-rapi aja, gak ada masak-masak ya teman-teman. Rencana aku mau ngerapihin lemari yang ada di depan garasi, dimana isinya itu peralatan jahit aku. Dan kebetulan udah lama gak dibersihin. Dan juga kemarin aku mergokin beberapa tikus keluar dari dalam lemari ya teman-teman, jijik banget. Dan aku tuh khawatir banget si tikusnya pada dan ngegigitin barang-barang yang ada di dalam lemari gitu. Tapi sebelum ke beberesnya aku mau bikin sosis bakar dulu nih teman-teman untuk Alia. Oh ya sekalian juga sekalian beberes nanti aku mau cerita ke teman-teman bagaimana perjalanan aku dulu waktu produksi gamis di tahun 2015. Niatnya itu cuma ingin sharing, barangkali ada sisi baik dan hikmahnya di balik cerita aku itu ya teman-teman, karena hal itu sangat membekas di keluarga kami untuk kisah tentang produksi itu. Dan sekaligus juga aku sharing supaya teman-teman yang bertanya di mana-mana kenapa nggak jahit, dan banyak juga yang pesen jahitan, alasannya apa sih kenapa sekarang nggak jahit lagi gitu. Jadi biar terjawab langsung di video ini, karena teman-teman pada tahu aku punya konten gitu, punya channel, jadi pada nonton gitu ya teman-teman. Nah selesai magang sosisnya aku mau cek kain dulu yang aku beli kemarin nih. Jadi kain ini harganya dan tempat pembeliannya udah aku share di video sebelumnya. Ini aku cek-cek takut digigitin tikus karena aku taruhnya di lemari kemarin ya. Ternyata aman, alhamdulillah. Nah ini aku udah mulai ngeluarin barang-barang di rak bawah. Jadi aku naruh lemarinya di depan supaya nggak sempit ya teman-teman. Isinya semua peralatan jahit aku dari para bawah, atas, dan tengah. Dan ini yang pertama aku keluarin, ini perkaretan, ternyata nyampur ya teman-teman. Sekalian aku mau rapiin aja, mau aku gabungin antara renda dan renda, karet dan karet, resleting dan resleting, karena ini banyak di mana-mana ternyata. Dan ternyata bener tikus pada di dalam, kesel banget, jijik banget teman-teman. Aku mau keluarin ini barang-barangnya dan aku mau cuciin wadah-wadahnya gitu, sambil rapi-rapi, sambil cerita-cerita juga ya teman-teman. Jadi tahun 2013 itu sebenarnya aku udah mulai buka jahitan, tapi karena orderannya masih sedikit, masih bisa aku handle sendiri tanpa membutuhkan partner kerja. Cuma seiring berjalannya waktu, orderan mulai banyak, akhirnya aku keteteran. Tepat di tahun 2015 aku menghubungi kakak aku untuk ngajak kerja sama gitu. Alhamdulillah kakak aku juga salah satu penjahit yang profesional banget, bahkan beliau lebih rapi kerjaannya karena pernah menjadi karyawan butik salah satu artis Indonesia gitu, jadi jahitannya rapi banget. Nah yang aku pegang ini hangtag, ini aku gunakan dulu, namanya itu Alia Hijab. Aku ambil nama Alia dari anakku dan hijab dari nama bahasa Arab. Sedangkan untuk mereknya aku ambil dari nama Jaudatunisa yang memang kepanjangan dari nama Alia. Nah selain bikin gamis, aku juga bikin bros teman-teman. Nah ini yang aku rapihin, ini adalah perlengkapan pembuatan bros. Jadi dulu itu aku rutin belanja ke pasar pagi yang ada di Jakarta Barat, membeli peralatan bros dalam bentuk mentahan gitu, terus aku rakit sendiri. Nah kembali ke cerita tadi ya teman-teman, setelah kakak aku bergabung ternyata usahaku semakin maju. Pesanan mulai berdatangan dari satuan, lusinan maupun kodian, kebanyakan dari ibu-ibu taklim, wisuda, dan juga pondok. Nah ini merek aku masih banyak banget ya teman-teman, karena aku pesan terakhir itu 10.000 pieces, dan ini masih bergulung-gulung merek yang aku punya. Juga size-nya juga masih banyak, ini akan aku rapikan. Oh ya kembali lagi ke cerita. Jadi setelah orderan mulai banyak dan juga yang daftar jadi reseller, jadi agen, jadi marketer juga mulai datang. Dengan polosnya aku dan kakak aku menerima begitu aja setiap siapapun yang daftar. Akhirnya pesanan mulai banyak dan kita mulai keteteran. Barang tidak bisa kita penuhi, akhirnya mereka kecewa dan mengundurkan diri. Nah itu awal dari kehancuran usaha aku waktu itu ya teman-teman. Jadi ilmu yang ingin aku share ke teman-teman adalah sekecil apapun usaha yang akan kita bangun adalah harus disertai ilmu, tidak cukup hanya dengan niat dan nekat. Memang kita ketika mulai
ada keinginan harus langsung action, jangan banyak teori, tetapi tetap tidak bisa konyol seperti yang aku lakukan waktu itu. Padahal mungkin kalau secara pemikiran sekarang, aku akan mencari karyawan baru, aku akan merekrut karyawan baru untuk aku tempatkan di bagian admin, pemasaran, keuangan, dan juga pemroduksian. Cuma karena gak ngerti sepolos itu aku dan kakak aku waktu itu ya teman-teman. Nyeselnya sih sekarang, tapi ya udahlah karena memang udah lewat gitu ya. Sekarang bagaimana caranya aku mulai lagi dari nol dengan ilmu yang aku punya dan pengalaman yang udah aku lewatin. Mudah-mudahan kedepannya aku bisa lebih maksimal lagi. Jadi walhasil agen, reseller, dan distributor yang udah mendaftar waktu itu pada mengundurkan diri ya teman-teman karena kecewa gitu ya. Orderan banyak tapi tidak ada barang. Aku dan kakak aku waktu itu malah memprioritaskan tempat ya teman-teman. Jadi kita berdua itu malah mencari toko untuk pemroduksian dan juga pemasaran offline. Akhirnya dapat di Pesona Gading, waktu itu masih tinggal di Cibitung. Kita menyewa sebuah toko dan dilengkapi dengan peralatannya, juga isi dari toko tersebut aku lengkapi, tapi sama sekali tidak kepikiran untuk nambah karyawan ya teman-teman. Yaitulah akhirnya semuanya kecewa dan kakak aku juga pulang lagi ke Jakarta. Tinggal aku sendiri dengan kegalauan ya teman-teman. Aku jualin semua peralatan yang udah aku beli, yang udah aku bangun dari nol, mulai mesin jahitnya, mesin neci, mesin obras waktu itu, dan isi toko yang udah aku lengkapin sampai etalase pun aku jual semuanya. Dan aku jual bukan dengan harga yang pantas ya teman-teman, tapi dengan harga yang sangat murah. Dulu 2 unit mesin itu aku jual dengan harga 3 juta. Itu udah berikut alat-alat jahit lainnya. Ada manekin, ada gawang, pokoknya isi toko aku jual berikut mesinnya itu dengan harga 3 juta ya teman-teman. Sedangkan aku beli mesinnya aja 1 unit bisa 4,5 juta. Gak tahu kenapa pokoknya waktu itu kayak stres gitu ya teman-teman. Akhirnya ludes aku jual-jualin dan itu pun pembayarannya dicicil selama bertahun-tahun. Ya Allah. Tapi ya udahlah karena udah terjadi, ini tuh pengalaman yang sangat berharga yang akan aku bagikan ke teman-teman, bahwa kesempatan emas itu tidak ada 2 kali. Itu menurut aku sih bohong ya. Kesempatan emas itu pasti ada berkali-kali, tapi bagaimana caranya kita bisa memaksimalkan kesempatan tersebut. Nah, jadi intisari dari cerita yang ingin aku sampaikan ke teman-teman bahwa untuk memulai suatu usaha sekecil apapun memang harus disertai dengan ilmu ya teman-teman. Jangan hanya modal nekat dan niat. Seperti yang aku lakukan, aku hanya punya niat, aku hanya punya nekat dan juga merasa mungkin bisa sendiri gitu kan, bisa jahit, bisa desain, bisa motong, bisa memasarkan. Itu menurut aku udah cukup. Ternyata tidak, harus ada ilmu lain yang harus aku miliki gitu kan, terutama manajemen perusahaan itu harus dibangun dari sejak dini. Nah, ini aku juga lagi buka-bukain patron nih. Alhamdulillah patronnya nggak digigitin tikus ya teman-teman. Jadi untuk bikin gamisnya Alia dan gamis aku nggak perlu bikin patron lagi. Jujur ya teman-teman, selama aku bercerita ini perasaan aku itu nano-nano banget karena aku bertahun-tahun bersama dengan alat-alat ini, jadi kayak mengingat masa lalu gitu teman-teman. Ya udahlah, ini mah udah berlalu gitu ya. Rencananya aku ingin melanjutkan lagi usahaku ini ya teman-teman, makanya aku tuh semangat rapi-rapi. Aku ngelihat peralatan jahit ini jadi tergugah lagi ya teman-teman, pengen melanjutkan lagi. Dan untuk sekarang dan kedepannya insya Allah lebih lebih siap lagi, baik itu secara mental, secara ilmu. Insya Allah aku mungkin udah siap sekarang. Yang paling aku sesali dan menyalahkan diri sendiri itu ketika waktu itu kenapa aku nggak ngerekrut karyawan. Itu aja ya teman-teman, karena orderan udah banyak banget, distributor udah ada, agen udah banyak, reseller udah banyak. Bahkan aku udah bertahun-tahun order ke luar negeri ya teman-teman, ke Taiwan, ke Singapura dan Malaysia. Itu selama 3 tahun aku rutin order. Tapi ya udahlah, rezeki minallah, karena
kita sudah punya rezeki masing-masing ya teman-teman, sudah diatur, ditakar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hanya berikhtiar dan kita hanya berusaha untuk menjemput rezeki tersebut. Selanjutnya aku mau rapi-rapiin mejanya nih, dan aku juga mau ngelap-ngelapin mesinnya supaya nanti ketika aku pakai udah tinggal pakai gitu. Nah, ini mesin yang tinggal tersisa yaitu mesin portable merek Brother. Ini aku beli dulu kondisi baru, harganya tuh 2.300.000 kalau nggak salah. Dulu itu masih mahal nih teman-teman, tapi kalau aku lihat sekarang di online shop itu murah-murah banget harga mesin. Ini satu-satunya mesin yang portable ya teman-teman. Sedangkan yang aku jual murah itu mesin-mesin pabrikan gitu, kayak Brother, Juki, terus mesin Nejinya Yamata kayak gitu-gitu. Buat teman-teman yang masih menghubungi Jauhdatu Nisa Collection, aku ucapkan terima kasih banyak karena teman-teman masih mengingat Jauhdatu Nisa ya. Kalau misalnya mau cari referensi model-model yang pernah dibuat oleh Jauhdatu Nisa itu ada di Facebook, namanya itu Produsen Gamis, tapi Facebooknya udah nggak bisa dibuka, dan juga Instagramnya Jauhdatu Nisa C itu udah nggak bisa dibuka juga. Itu sepaket, email sama passwordnya nggak tahu apa, jadi aku udah nggak bisa ngelola lagi ya teman-teman. Tapi kalau yang masih penasaran, nanti di akhir video aku tayangin model-model yang udah pernah aku buat, yang pernah aku rancang dan aku desain dan aku jahit sendiri ya teman-teman. Nah, ini aku kasih minyak mesin supaya lancar saat aku pakai ya teman-teman. Ini juga udah lama gak aku bersihin, jadi sekalian aja aku bersihin. Jadi rencananya kedepannya aku mau bikin sinking fan ya teman-teman untuk membeli mesin, dan membutuhkan biaya sebanyak 10 juta untuk membeli 3 unit mesin. Insya Allah, bismillah, jika Allah menghendaki dan Allah meridhoi, pasti akan terwujud manjada wajada ya teman-teman. Oke teman-teman, mungkin yang bisa aku sharing kali ini tentang usahaku dulu yang sempat jaya dan sempat bangkrut juga. Waktu 3 tahun bukan waktu yang sebentar sih menurut aku. Pernah jatuh bangun juga, aku juga pernah nyewa model juga. Memang benar ya teman-teman, bahwa guru yang utama adalah pengalaman. Ini aku rasain banget. Mungkin jika aku tidak punya pengalaman seperti kemarin, aku gak jadi yang sekarang. Mudah-mudahan kedepannya lebih baik lagi, lebih maksimal lagi, dan bisa menghargai apa itu artinya kesempatan gitu ya teman-teman. Mohon maaf apabila ada penyampaian yang kurang dan tutur kata yang salah, itu dari aku pribadi. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nyimak, dan sampai ketemu di vlog berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.